bersyukur alhamdulillah oleh karena kesempatan malam hari ini sama kita bertemu, sama kita bersama, sama kita hadir, sama-sama kita duduk, sekaligus kita buka mata dan telinga supaya apa yang saya dakwahkan ini malam berbekas di hati kita, merasuk sampai ke tulang zum-zum sehingga insya Allah apapun yang kita akan laksanakan sesuai dengan koridor keislaman yang kita miliki. Tetapi mungkin masih banyak orang yang tidak kenal saya di sini. Namaku itu Haji Arifuddin Lewa. Saya punya pendidikan 6 tahun di Darul Dakwah wal Irsyad DDI. Tidak situ saya masuk SMP Negeri 10 Makassar. Saya tamat tahun 81, masuk di SMP Negeri 10 Makassar itu tamat di tahun 1984, lalu masuk lagi di SMA Negeri 5 Makassar, tamat tahun 1987. Kuliah di Institut Agama Islam Negeri Yaitu Alauddin Makassar. Selesai masuk 87, selesai tahun 92 lanjut di Institut kembali. Cuma nama kampus sudah berubah dari IAIN menjadi UI. Dan alhamdulillah sampai sekarang bersyukur istriku baru satu. Saya tidak mau tambah jadi 2. Tapi kalau Allah mentakdirkan jadi 2, saya juga tidak berani menolak. Anakku 5, menantuku 2, cucuku juga 2. Alhamdulillah, saya pernah menjadi anggota DPRD Kota Makassar selama 1 periode. Lanjut saya menjadi staf ahli DPR RI untuk almarhum Muhammad Rafsel Ali, anak mantu Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan sekarang alhamdulillah ada di Montana bersama dengan Pak Abdul, bersama dengan Ibu Haja Andi Nirwana Sembuh untuk mengantarkan beliau dengan doa-doa semoga ke depan Haja Andi Nirwana Sembuh akan melanjutkan pembangunan dari Pak Abdul. Amin ya Allah. Amin. Makanya kalau begitu kita salawatkan dulu, boleh? Bisa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Apa? Kita sama-sama semua. Nah, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, singkat kita akan bertemu hari ini. Saya cuma mau menceritakan salah satu kisah di mana kisah ini terjadi di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah menceritakan kepada seluruh sahabatnya bahwa Allah menciptakan malaikat itu banyak. Ada malaikat bernama Jibril yang diturunkan oleh Allah membawa risalah wahyu. Ada malaikat ditugaskan oleh Allah bernama Ridwan yang menjaga syurga. Ada malaikat diutus oleh Allah bernama malaikat Maut yang menjaga neraka.
Ini malaikat yang tidak pernah tersenyum. Jadi kalau ada orang di Lemo, Korea Tenggara, tidak pernah tersenyum, keluarganya malaikat balik. Makanya bukan senyum. Nah, ada malaikat diutus oleh Allah mencatat baik buruknya kita, aktif dan rakib. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah sudah mencatat menjaga kuburan, munkar dan nakir. Ada malaikat semenjak diciptakan oleh Allah tidak pernah bekerja sama sekali. Diam saja di surga. Mulutnya dia kasih gini. Siapa dia? Israfil, si peniup sangkakala. Suruh bekerja, suruh nih. Berdoa, ya Allah, semoga Israfil bekerja, kiamat. Karena seluruh manusia mulai ketakutan. Seluruh manusia mati. Seluruh manusia bangkit kembali. Ini malaikat yang tidak pernah bekerja. Dan ada malaikat yang tidak pernah berhenti bekerja. Siapa? Malaikat maut. Ibu, malaikat siapa? Jangan berpesan. Dia adalah malaikat maut, malaikat yang bernama Israfil, malaikat si pencabut nyawa. Makanya Rasulullah bertemu dengan malaikat maut. Apa kata Rasulullah? Malaikat maut, bagaimana caranya itu kau jemput, kau cabut nyawanya orang? Kau yang ambil orang di Korea? Iya. Kau yang ambil di Korea Utara? Iya. Kau yang ambil di selatan? Iya. Kau yang ambil di Korea Timur? Iya. Kau yang ambil orang di Tambaya? Iya. Kau yang ambil orang di sekitar yang namanya Bupinah? Iya. Kau yang ambil orang di Kasih Putih? Iya. Kau yang ambil di Makassar? Iya. Sendirian? Sendirian. Rasulullah bertanya malaikat maut, bagaimana pandanganmu waktu kau mencabut itu nyawa? Karena malaikat maut besarnya Pak, satu kakinya di dunia, satu kakinya di surga. Coba bayangkan besarnya. Kalau dia bentangkan sayap kanannya begini, maka seluruh yang sebelah kanan ini tertutupi. Kalau dia bentangkan kirinya ini, semua tertutupi. Itulah Israel. Jadi kalau mencabut nyawa, apa kata malaikat maut? Muhammad, saya kalau mengambil nyawanya orang tidak pernah memiliki rasa iba. Saya tidak pernah merasa kasihan. Kau menangis, kau meronta-ronta, tidak tahu. Pandanganmu bagaimana? Itu manusia di mataku, kata malaikat maut, ya Muhammad, lebih kecil dari kuman-kuman. Masih mau disambung. Nah, dalam petang. Apa yang kalian mau sombongkan? Nah, malaikat maut ngambil ide lebih kecil dari kuman. Jadi kalau dia ambil jadi dua. Iya, baca wilayah. Oh, ini tidak pernah salah. Ini yang keras. Kalau dicabut itu kencang. Makanya orang sekarat. Kenapa? Tidak pernah salah. Ini rumah di sebelah paling bagus semua ini. Ada ungkapannya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, rumah yang paling bagus bertetangga dengan masjid. Kalau yang punya rumah itu biasa kelihatan di dalam masjid. Tapi rumah yang paling tidak bagus bertetangga dengan masjid, tapi tidak pernah kau kelihatan di masjid. Nanti kelihatan meninggal itu. Di mana kita tahu? Kita di mana? Berapa? Oh,
Makanya tanya-tanya orang di sini ke masjid kok. Apalagi Pak Imam ini masih muda. Kali ini saya belum belum tahu. Cuma dia pakai putus. Berapa menit? Nih, yang gadis-gadis cintai dia. Ya kan lagunya kita cintai aku karena Allah, cintai aku karena dia. Siapa namanya? Hah? Muhammad Hafiz. Bayangkan namanya saja sudah hafalan Hafiz. Dan dia menghafal Quran. Makanya nanti insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan izin restu kepada Haji Andi Nirwana Sepuh menjadi pemimpin kita di Bombana. Maka setiap desa dan kelurahan kami ingin buatkan satu yang namanya rumah tahfizul Quran. Kami mau cetak penghafal dari Bombana. Bukan saya tidak. Baik kalau yang begini. Kalau dari televisi itu masa dia kalah sama Masita. Kenal di Masita? Kenal? Cerita saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Penghafal padahal tidak ada matahari. Kita sama. Ini berkata Nabi hafal Quran. Apalagi kalau anak Nabi. Cuman yang hilang sekarang dalam kehidupan kita itu berkah. Campur di berkah. Makanya tadi alhamdulillah terima kasih Pak. Saya tadi waktu makan kepiting di rumah tak langsung berdoa. Mudah-mudahan doa ini berkah. Kenapa? Karena saya yakini al-dhaifu barakatun minallah. Tamu itu berkah dari Allah. Tamu ini barang siapa? Saya. Dan saya bukan orang Bombana. Saya orang Makassar. Alhamdulillah berapa hari ini di Bombana. Berakhir di tanggal 27 dari Langkaran Jaya. Setelah itu saya harus take up menuju kembali ke Kolaka selama 5 hari baru kembali ke Makassar. Tadi subuh istriku WA dengan saya, tidak kolpi, Pak, saya benar ini betul. Apa dia? Ya alhamdulillah, baru segitu aja Pak. Coba bayangkan Pak. Waktu saya minum kopi tadi itu alhamdulillah. Saya makan kepiting, saya makan ikan baronang, saya makan udang, saya makan ayam. Orang bilang Ustaz, kepiting itu kenapa? Kolesterol sama bilang. Siapa bilang kolesterol durian? Seandainya durian mengandung kolesterol, maka mati semua orang di Palopo. Karena banyak duriannya. Seandainya kacang mente mengandung asam urat, mati semua orang di Bombana. Mereka mente? Di sini banyak mente? Banyak Pak? Kacamata? Banyak mente? Di sini? Banyak? Mana? Berarti saya siap dibungkuskan. Subhanallah. Coba kita sama-sama. Subhanallah. Bagaimana caranya menghadapi orang yang mau mati. Karena semua orang mati dah. Saya mati. Habis
segala. Tapi jaga dulu kau habisnya. Biar kalau bukan kau duluan saya kok. Biar bisa belakang kau lagi duluan. Tapi jangan dia masih muda. Malaikat maut kita kalau ada orang sakarat, nah di sini kan pasti ada sakarat. Orang sakarat itu macam-macam. Ada ada orang sakarat itu gelisah sekali. Yang bahaya itu kalau ada orang sakarat baru dia berkokok. Air suka dikasih asam ayam. Tidak ada. Hati-hati. Kan ayam itu Allah ciptakan dengan anjing, ayam halal, anjing haram. Tapi jangan pikir haramnya anjing tidak ada gunanya. Anjing itu 3 kali gongongannya. Kalau orang pertama kali melihat, itu dia berdiri begini matanya, sayupnya. Itu dia cuma melihat kelihatan datang. Tapi kalau dia berdiri dengan ekor juga berdiri belakang, dengan tatapan yang tajam, ini anjing berdiri. Itu anjing berdiri. Yang bahaya itu kalau anjingnya menaruh ke malam. Biasa kita dengar kan? Hati-hati. Biasanya orang bertanya, bukan pukul, bukan syaitan, itu anjing lagi berdoa. Apa anjing? Ya Allah, ya Tuhan kami, sayalah makhluk yang dikucilkan oleh manusia. Liurku haram, kulitku haram, dagingku haram, kukuku haram, tubuhku haram. Tapi saya lebih mulia, ya Allah. Ini pengenalan terbangun untuk mengingat Engkau. Belum pilih ayam kan? Ayam itu kan enak tuh pokoknya. Kenapa ayam betina ikut bertobat? Tahu maknanya? Ternyata maknanya ini suara ayam jantan berkokok. Perhatikan rata-rata yang berkokok itu melohor. Itu ternyata adalah suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayam betina berkokok. Ternyata itu Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya 2 jenis suara ini. Kalau mau dibaca di bukunya, cari di buku dengan judul Benarkah Manusia Lebih Hina dari Binatang? Kita ini makhluk sempurna. Tadi dibaca oleh ini. Diaturkan. Waqad khalaqna al-insana fi ahsani. Saya ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Kita punya akal. Ada nafsu tak? Hewan tidak ada akalnya, tapi ada nafsunya. Malaikat ada akal, tapi tidak punya nafsu. Makanya peladangannya dia. Kita sama hewan banyak nanti. Cuma hewan kadang-kadang dia memang nambah ton. Ada sapi. Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, terjadinya proses pencabutan karena usia sudah berakhir. Ciri-ciri orang yang mau mati: 1, biasakan bercermin.
Ibu, ibu, ibu biasakan bercermin. Cermin kita baru tersenyum. Kalau di cermin terlambat senyum, tarik di lambung. Itu ciri-cirinya. Kedua, kalau kita punya leher belakang ini selalu mengalami sakit, itu tanda umur akan berakhir. Baru tanda-tanda. Tapi bisa juga berubah. Makanya kalau ada orang sekarat, saya mohon jangan pernah cari orang pintar, tapi cari orang alim. Alim pasti pintar, tapi pintar belum tentu alim. Apa itu pintar? Dan apa itu alim? Alim adalah orang yang berilmu. Kalau di sini ada pemandi jenazah, ada pemandi jenazah, tidak ada. Ibu-ibu mana? Siapa kontak? Haji Sumeda? Hah? Haji Tam? Ibu Rasulullah? Hah? Haji? Oh, Sari Intan. Saudaranya Sari Puspa. Ada yang lagi Sari Intan? Mana yang lain? Kayaknya apa ini? Hah? Sendirian? Laki-laki? Tidak ada. Dan insya Allah, kalaupun Haji Ali Nirwana sembuh menjadi pemimpin di Berbana ini, maka mungkin saya setiap saat akan hadir memberikan cara memandikan jenazah. Saya kumpulkan setiap kelurahan, memutus 2 orang, laki dan perempuan, bagaimana cara memandikan jenazah. Saya mau yang muda-muda kayak gini. Ini, kau masuk kok. Yang sekarang ini kan rata-rata pemandi jenazah, saya orang tua kasihkan. Jadi kalau kata nanti, kata nih, wah nasi, kata nanti. Saya mau dia masih rambu-rambu pirang, biar kalau bisa ada tinggal gak apa-apa. Kita latih dia. Karena kan insya Allah, kalau Ibu Haji Ali Nirwana sembuh, ini kalau sempat jadi pemimpin di Berbana, karena beliau bisa jadi bupati kalau ibu dan bapak selalu bersama. Tapi kalau bapak bercerai-berai, maka ini program tidak jalan. Bayangkan, mulai dari sakaratnya diurusi oleh 5-6 orang. Pertama, pegawai syarahnya imam, disebut imam untuk mensolati, bekerjaan, mengkafani sampai ke kafannya. Lalu penggali kuburan. Penggali kuburan itu akan nanti ada sistem 2-3 orang akan dimasukkan, dan itu akan dijadikan insentif. Dan insentifnya bukan per bulan, cash and carry. You know? Can you speak English? I'm sorry, I'm listening to you. But you remember, I remember. You go and I go, but I go pasti korek agak. Makanya jemaah yang dimuliakan tadi, kalau ada orang sakaratul maut, maka tampillah Anda sebagai seorang alim, jangan orang pintar. Kan biasanya orang tak kalah, gelisah kan? Ada yang datang, bagaimana tak? Lagi gaya bagaimana? Mana ni? Ini perempuan kalau bicara begitu tapi perempuan di Korea Selatan. Kalau di Tenggara, alhamdulillah sama dengan Tenggara. Tidak beda. Makanya cari orang pintar, jangan cari orang pintar, cari orang alim.
pintar. Kenapa kalau kita negatif? Susah ini. Susah kenapa? Susah dimati. Kenapa susah mati? Masih ada anaknya dia tunggu. Biasa kita dengar tak? Ternyata dari dalam lari orang. Salah sih. Kenapa? Tidak ada itu istrinya. Perawat rumah. Kalau orang pintar kayak Hafid, dia kan langsung dulu. Jadi kalau ada orang sekarat, tapi ini nak, ini orang sekarat gini modelnya. Ini kepalanya, di sini kakinya. Ini utara, ini selatan. Ini tangan ini taruh di sini dulu. Baru diniatkan. An-niyatu fi qalbi, niat tempatnya di hati. Ya Allah, saya berniat membacakan surah Yasin kepada fulan bin fulan. Kalau hidupnya lebih menguntungkan, tambahkan usia. Tapi kalau matinya lebih menguntungkan, cabut secepat mungkin. Lepas ini. Ini kalau orang berilmu, orang alim. Kalau orang pintar, tidak datang. Langsung ambil Quran. Yang akan mati Yasin. Setelah kita lihat orang alim, dia pegang, dia sentuh. Ibu-ibu tapi kalau ada orang sakarat, ada gejolak terlihat, tahan gejolak terlihat. Ini kan biasa perempuan. Dekat dengan mak, Ibu, apalagi kalau berpuasa dia mau mati. Jangan mati. Ada di kamar teri. Mari kamar tuamu. Kamar tua. Iya. Waktu saya tidak pernah lihat. Tidak mau mati. Ada lagi di dalam batu. Jangan mati. Pelan-pelan. Tidak ada suara. Baru baca Yasin. Biasakan ini lidah. Jadi kalau sekarang dia ada
meninggal. Ada videonya kan? Lihat. Orang bilang di Makassar, Pak Ustaz, bagus ini kematiannya karena mati di masjid. Belum tentu. Tidak semua orang yang mati di dalam masjid itu beruntung. Ada juga orang mati di masjid masuk ke neraka. Kenapa begitu? Karena dia mencuri celengan masjid. Nah, makanya hadirin yang telah dimuliakan oleh Allah. Apalagi kalau orang itu sudah meninggal, rata-rata meninggal itu. Ini disunahkan ditutup. Tutup ini baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala millati Rasulillah. Apa? Belum. Coba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala millati Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala millati Rasulillah. Ini betul. Ini juga. Bagusnya kalau ada Pak ya, baru agak tersenyum sedikit. Ini ciri husnul khatimah. Ada air di sini mengalir. Biar kolak pakai tisu. Airnya makin muncul, maka itu ciri kedua husnul khatimah. Makanya kalau datang ke melayar, buka itu penutupnya layar. Biasa perempuan susah. Kalau kita di Makassar itu asal ada orang mati, rata-rata di dalam ruangan perempuan semua. Seakan-akan kita laki-laki tidak bisa masuk. Maka saya sejengkil kok. Makassar, nah? Kalau di Kobana, alhamdulillah sama gitu. Manusia itu kan dibuka oleh supnya wajib. Kalau dia begini, husnul khatimah. Yang bahaya itu, kalau ada orang lain, baru matanya terbuka satu. Dan makanya selesai. Alhamdulillah, nunggu waktu hari jam sekian, maka yang harus bekerja di sini pemandu jenazah. Ingat, dan diberi minal adabil qabr. Banyaknya orang juga tersiksa di kubur gara-gara ini tidak bersih. Di sini orang mandikan jenazah pakai keranda atau manual. Nanti kita coba ke depan bikin keranda. Di Makassar itu keranda cuma berarti di barat. Biar angkat. Kalau di Korea Timur kayaknya saya lihat satu di masjid ada. Ada di sana tahu. Cuma saya mau kalau ada itu, tolong jangan juga sekarang di sekitar tempat dulu sembunyi. Kalau tempat dulu ini kerana nggak tahu di sana mesti hukuman. Tiba-tiba ini kerana ini. Saya saja pusat berapa kali bikin takut. Saya ceramah di Manado. Pasca saya ceramah, wali kota Manado kasihkan ruangan room yang paling hebat, President Suite. Ada ruang tempat tidur yang khusus, ada dapur, ada ruang tamu, ada kamar khusus untuk kamar mandi. Pasca pulang ceramah jam 11, saya nonton bola di televisi. Tahu nggak? Tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka. Saya kan tak takut. Padahal saya boleh tutup mata. Saya sudah tutup kembali. Saya kembali nonton. Tidak lama kemudian terbuka lagi dulu. Ayo sekali saya masuk di kamar mandi, saya cuma pencet pembelok. Saya cuma ngomong, setan. Kalau kau setan laki-laki, temani kak nonton. Kalau kau setan perempuan, temani kak tidur. Masya Allah, ternyata setannya perempuan. Ini dicekik.
Oh, saya langsung baca doa. Setelah itu saya bangun. Saya langsung ambil teleponnya hotel. Telepon resepsi. Malam Pak, malam. Mbak, boleh nanya nggak? Boleh. Ada kamar kosong. Kenapa Pak? Pindahin Pak. Kenapa? Aku takut. Bersih dulu Pak. Masya Allah. Makanya tadi yang kalian dimuliakan oleh Allah pada saat kita mandi, kan orang mandi begini gitu. Bantuan. Tiga orang. Yang meninggal ini anak ke bapaknya. Di sini anak tertua. Ini yang kedua, anak kedua, yang ketiga. Kalau yang di kepala itu nggak ada masalah. Yang paling dia bersihkan ini. Setelah itu dia ngambil secari kain, kertas kayak gini, dia harus dulu, baru bersihkan ini. Ini kalau dulu kan mulut sudah ketemu, buka sedikit. Setelah itu hidup. Ini kasih masuk, baru putar. Cuma jangan terlalu ke dalam, nah. Kalau terlalu ke dalam, tiba-tiba mayat. Sih kan? Pasti pemandi jenazah habis. Masya Allah. Setelah semua ini selesai, maka orang yang kedua paling bertanggung jawab. Saya mau imam apa pemandi jenazah ngomong sibuk. Kan banyak pemandi jenazah setiap orang. Yang di bawah dulu. Kenapa tiba-tiba orang jadi bisu semua? Makanya ingat, ini harus masuk ke lubang dulu, kain keluar kotoran, tangan kanan, ini tangan kanan harusnya ini keluar kotoran. Pemandi jenazah banyak-banyak selang air. Paling bagus kalau ada yang selamat tinggal dikasih ini. Kita di Makassar selamat ya. Jadi orang yang membersihkan tidak lagi jijik. Kalau mau lagi tidak jijik, kita carikan ke lagi kaos tangan yang kayak dokter kulit yang tipis sehingga ini masuk. Setelah itu pindahkan kiri. Ini juga yang mata pusat yang terakhir tindis dengan ini ke dalam. Baru-baru ke bawah. Kotoran mengalir keluar, cemoki. Setelah itu cium. Gigit. Nah itu bapak. Gigit. Nah itu mama. Kau lahir tidak seperti Nabi Adam. Kita lahir tidak seperti Nabi Isa. Nabi Adam lahir tidak ada bapaknya pun tidak ada mama. Nabi Isa lahir ada mama tapi tidak ada bapak. Kita lahir pasti ada mama, ada bapak. Sudah itu dan bersih sudah. Orang yang kaki selesai. Kafani ini laki-laki kan 3 lembar, perempuan 5. Dan insya Allah kalaupun Haja Andi Nirwana 10 menjadi orang nomor 1 di Bogana, maka perlengkapan mayat ini masyarakat tidak usah lagi membeli karena kami dari pemerintah kabupaten akan menyiapkan ibadah. Tinggal kepala desa, kepala dusun datang. Kita lihat mati keluarga ke sini. Perempuan laki-laki, perempuan 3, akhirnya rumah. Tinggal rumah dia coba. Ini ke sini lagi apa ya? Duduk-duduk. Duduk-duduk mati. Duduk-duduk kita mati. Datang dulu nak keluar. Subhanallah. Bapak Ibu hadirin yang kami dimuliakan oleh Allah. Yang terakhir. Setelah semua ini kan turun ke liang lahat. Liang lahat selesai semua, pacar kata-kata selesai. InsyaAllah nanti kapan-kapan kita ketemu lagi. Dan insyaAllah saya cuma minta titip doa. Mudah-mudahan saya sehat selalu. Yang kedua, mudah-mudahan Ibu Haja Andi Nirwana Sempur senantiasa melanjutkan estafet dari Makafdil untuk membangun Kabupaten Bombana ini. Amin. Dan yang ketiga, kita berdoa mudah-mudahan Pak Imam cepat usianya, akhirnya dia juga menikah. Kalau menikah, insya Allah. Berarti kalau menikah 3 tahun ke depan, insya Allah kau juga tinggal menikah saja. Buku nikah, akte nikah,
otomatis. Lahir, akte kelahiranmu, kami urus, menikah kok, kami yang hadirkan buku nikahmu, tidak usah membayar. Sampai kematianmu, kami punya akan bertanggung jawab. Apa kekurangannya orang ini? Inilah yang disebut dengan mensejahterakan rakyat. Silakan ikomateri, kematian kamu. Jangan disiapkan kalau di perlengkapan kalau ikomati ketawa. Tak ada apa-apa, mungkin buku kamu. Alhamdulillah, kalau pandai tidak bisa kan? Kalau pandai ada, itu perempuan di Makassar yang percakapan rekor itu kan orang-orang anaknya Pak Menteri, Paman Sulaiman sampai 10 miliar. Heboh kota Makassar. Makassar itu kalau dilawan anaknya orang tergantung hidup. Kalau hidupnya nanti 100 juta. Kalau ada yang suruh pipinya 200. Kalau lagi alisnya asli 3,5. Apa? Sekalinya dikawini ade dari malas. Perempuan malas tidak tahu menyapu. Makanya kalau pilih calon istri nanti jangan cari di sini nak. Kalau mau cari perempuan perhatikan cara jalannya. Kalau ada gadis jalannya menjadi dan dilamar di titik yang mencemburuan. Kalau ada perempuan jalan yang ini goyah, jangan lama karena itu tipe tidak penurut. Tapi makanya nenek-nenek kan itu melarang sekali mencari perempuan yang jalan ini. Itu pencemburuan. Kalau kita pencemburuan istri tak aneh, nggak bisa kita kerja apa-apa. Baru tiba di kantor, Pak, gimana? Baru keluar mah. Sebentar lagi, Pak, gimana? Itu bukan cinta, itu namanya karencena. Mencintai itu saja. Makanya ibu tadi, kalau itu tidak mau suami tak macam-macam, ditinggal di kopi, baca-bacain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kubuatkan kopi hitam kepada suamiku. Semoga pandangannya selalu gelap kewanita-wanita lain. Kalau Allah menurutkan aku, ada pandangan. Coba jadi kasih keimanan, kenapa ada waktu sibuk? InsyaAllah dan juga bagaimana kita ketemu lagi. Mohon maaf segala bentuk kesalahan dan kehilangan. Mohon maaf segala bentuk ketersinggungan. Dan insyaAllah kita semua mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah. Sekali lagi tadi terima kasih atas sungguhan buka puasanya. Saya doakan mudah-mudahan hidup kita senantiasa berkah. Dan Hafiz silakan berhidup tanya. Mudah-mudahan 2-3 tahun ke depan kau sudah menikah dan insyaAllah dari perempuan yang sesuai dengan perasaan dan cinta. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.